Let's get talks. Tasin, tanya sana sini. Oke Mas Santo, audiensnya kan berbeda ya ketika Mas Santo ngajar di kampus sama juga ya dikasih kajian lah gitu ya. Itu ada perbedaan yang sangat atau sebenarnya lingkungan dari kampus UIK sendiri sudah alhamdulillah gitu ya, sudah apa namanya tuh terhadap keagamaan sudah inilah paham gitu. Yang paling beda sih masalah umur sih. Oke. Ya umur beda kan, kalau di luar kan variatif ya, gitu lebih variatif lah gitu umurnya. Kalau di kampus kan udah ketahuan range umurnya umur sekian gitu kan. Ya range-nya udah jelas. Iya udah jelas, tapi kalau di luar, tapi kurang lebihnya sama sih. Mungkin ada sebagian yang pernah masuk di kelas saya kan, teman-teman di sini gitu kan. Ya kalau di kelas biasanya pasti nyelip-nyelipin moral message sih. Oh gitu, kalau lagi di kelas ya? Tahu, alhamdulillah. Tahu inget kan nih? Pasti aja ya, ada moral message ketika kelas. Sih, ya. Bagus lah itu. Gitu. Makanya ya tadi, makanya apapun yang mau dipelajarin kan seolah-olah nampak ilmu dunia gitu kan, seolah-olah ilmu desain grafis itu ilmu dunia gitu kan. Padahal yang enggak juga sebenarnya gitu sih. Semua ilmu kalau dibalikinnya lillahi ta'ala jadi bekal akhirat lah. Oke. Yang lelah itu karena lillah jadi alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah. Iya, jadi alhamdulillah jadi terasa nikmat gitu. Iya. Masya Allah. Kerasa. Ingatnya kalau kan lagi capek ngajar, pernah tuh semester ini agak kejam nih hari Senin itu. Ya, 8 saya hari Senin itu 4 kelas. 8 10 12 10 sampai zuhur, habis zuhur sampai asar. Istirahatnya asar ke maghrib aja, malamnya ada lagi gitu. Itu capek banget tuh malam. Capek itu, capek. Senin tuh ya. Capek lah. Hari tercapai lah ya. Capek lah. Ya 2 jam di kelas aja capek itu. Yeah. Apalagi ini full ya. Itu capek di kelas. Tapi ya itu karena niatnya mudah-mudahan sing manfaat gitu kan. Yeah. Kita kan nggak tahu mungkin dari sebelah mananya yang kepake nanti buat mereka gitu kan. Ya makanya ya tadi itu lelah itu karena nggak lillah gitu. Kalau ingat manfaatnya nanti ilmu yang dipakainya gitu kan sama mereka gitu, sama teman-teman. Maka saya bilang kalau kita ada yang tahu nih gitu, mungkin yang bikin Google itu ada orang muslim satu gitu dan dia lillahi ta'ala, itu kebayang pahalanya tuh jariah besar, nggak ada ujungnya, itu endless ya pahala jariah. Tapi ya. ketika yang dicarinya mudarat juga. Makanya jangan salah ya. Jangan salah penggunaannya. Ya, itu kan teknologi kembali ke personnya kan. Itu kan kembali ke personnya kan. Kayak antum lah jual pisau gitu. Kan kita nggak bisa nahan orang kalau dia mau pakai bunuh atau mau pakai masak. Iya, masih tanya itu, dulu itu ya. Itu di luar. Okay. Nah, itu di luar wewenang kita. Kayak gitulah. Gitu. Iya sih benar. Gitu. Ya, kebayang kalau yang ngajar pun gitu, kalau lagi ya ingatlah, mudah-mudahan mungkin teman-teman di sini ada yang berapa persennya pakai ilmu yang dari saya sampaikan itu kan, yang mudah-mudahan itu mereka dia jadi kerja gitu kan, kepake manfaatnya, dipakai dia dapat gaji, jadi nafkah buat keluarganya, buat dirinya, dari dirinya dipakai buat beramal soleh gitu kan. Wah, saya berharap itunya aja. Saya ngarap itunya aja, karena kalau lo ngitung angkanya mah ya di kampus berapa gaji istilahnya gitu lah. Dan makanya saya bilang jangan sampai geser niat nih, mau kita kerja di kantor, mau kerja di kampus, mau dimanapun, jangan sampai geser niat. Saat kita geser niat cuma ngejar dapetin bulanannya, ya nggak jadi dapat pahala aja, sayang gitu loh. Udah hilang aja udah. Sayang maksudnya gitu. Sayang. Walaupun dinamikanya selalu ada ya, capek dimarahin klien lah, itu manusiawi lah. Tapi kalau nggak ngebalikin, ya lo nih, walaupun kita bikin sistem lah, bikin web GIS gitu kan, justru itu peluang besar loh teman-teman semua yang di sini nih, karena kan ada media kan banyak berkiprah di dunia GIS kan itu. Ya betul. Itu sih bikin sistem pemetaan itu. Nomor 1 tuh niatnya lillahi ta'ala itu. Itu yang pakai itu banyak orang di seluruh penjuru negeri loh itu. Niatkan ya. Itu harus diniatin secara khusus itu loh. Kalau nggak sampai itu nggak itu sampai nggak jadi niat pertama, lihat terlepas dari proyeknya lo dapat profitnya berapa ya. Profit. Terlepas daripada itulah Anda kerja dapat gaji, dapat insentif, terlepas daripada itu, yang Anda bikin itu yang orang banyak akan memanfaatkan gitu loh. Itu kalau itu luar biasa lah ya. Subhanallah itu. Makanya jangan sampai salah niat lah. Gitu, jangan sampai salah niat. Niatinnya
pertama lillahi ta'ala, ya dapat profit, dapat gaji, dapat insentif itu bonus lah gitu. Ya tadi luruskan ya seperti Ya, itu. ya, walaupun nggak munah, kita harus hidup, kita pakai hidup, kita butuh uang, nggak munah lah. Tapi jangan sampai nggak kepikiran niat lillahi ta'alanya itu loh. Itu kalau sampai Orientasinya keuntungan terus ya, dunia iya. terus ya, Itu- ya hasilnya juga iya gitu loh. udah cukup itu aja. Iya, hasil nanti didapat itu doang gitu loh. Oke. Saat profit sudah habis, ya sudah habis lah, sudah nilai kebermanfaatannya. Tapi kalau niat pertamanya lillahi ta'ala, memang itu perang batin. Enggak, itu perlu latihan. Enggak cuma sampai ucapan itu loh. Itu enggak cuma sampai ucapan. Termasuk buat saya pribadi gitu ya. Enggak cuma sampai ucapan. Karena itu ya Oke. tadi kalibrasi niat itu. Ya kalibrasi niat itu. Ya karena yang Anda bikin ini di RML ini kan bikin sistem GIS itu yang makainya tuh Masya Allah bisa jadi orang Indonesia gitu loh. Betul. Dan itu kalau Anda tidak geser niat, lurus niat, Insyaallah Insya ya. Allah pahalanya endless itu sampai nanti proyek berikutnya, pengembangan sistem berikutnya gitu kan. Benar-benar. Ya itu loh. Iya sih. Itu sih. Kebayang sih. Oke. Gitu. Oke, saya mau tanya juga nih Nah. Mas Santo ya, sharing juga ke teman-teman. Hal terberat ya, tantangan terberat dalam hal mengajar nih, itu apa aja nih yang dirasakan oleh Mas Santo, dan juga yang kedua terkait dengan ada nggak hal-hal lucu yang dialami ketika ngajar atau sharing-sharing ilmu keagamaan. Oke. Tantangan terberatnya itu kalau bisa nyampaikan harus bisa ngamalin Kita. itu. Dan makanya saya selalu bilang kalau di kelas, saya insya Allah alhamdulillah Allah kasih nikmat kuping agak lebar nih gitu ya. Iya, iya. Oke. Itu Mendengarkan lebih jernih. Saya ya enggak, terutama apa? Terutama yang saya ucapin sendiri. Oke. Gitu. Jadi apa lumayan kalau saya pernah ngomong tertentu tuh, saya selalu memecut diri saya untuk bisa ngamalin duluan gitu loh. Atau enggak jangan pernah nyampaikan kalau belum bisa ngamalin. Tapi nggak bisa, kalau saya pasti harus, kalau kebaikan ya kan harus disampaikan kan. Artinya saya harus mengamalkan apa yang saya sampaikan gitu loh. Itu tantangan terberatnya ya. Itu serius. Jadi bener, dan saya sering kali perang batin kok gitu. Perang diri sendiri ya. Wah tadi siang lo ngomongin dulu. Sekarang ini udah diuji lo ngamalin gak gitu. Oke. Sering begitu. Jadi challenge buat diri sendiri ya. Serius. Ketika lu sampaikan, gue bisa nggak nih ngalaminnya gitu? Bukan, Atau harus justru. Harus. Kalau nanti kena pasal. Jadi Quran kan ada kan ya. Benar. Kaburo maktan gitu kan di Iya. Quran tuh ayat gitu ya. Ya Allah tuh sangat benci dengan orang yang bisa nyampein tapi dia nggak ngamalin. Sangat benci. Kasarnya mungkin agak munah lah gitu ya. Iya. Ya lu ngomong doang tapi nggak bisa ngamalin ya. Nah, iya. Makanya kalau saya kadang gitu, saya justru kalau di kelas itu sebenarnya saya banyak belajar buat perbaikan diri ya. Karena yang kita nyampein, karena itu tadi saya udah tahu itu gitu, makanya udah Mengamalkan. tahu kalau Allah tuh sangat nggak suka, sangat murka dengan orang yang apa suka ngomong tapi dia nggak ngamalin itu loh. Jadi Betul, kalau betul. saya udah ngomong nih, waduh, sebenarnya betul beban Benar, terberatnya. perhatian gitu ya. Waduhnya buat gue pribadi gitu loh. Jadi kayak ada bukan beban ya, lebih kepada gue Iya, itu juga tuntutan kewajiban. bagi diri sendiri, Iya, kewajiban, iya. Bentuknya kewajiban. Aduh, gue udah ngomong lagi gitu. Serius. Ya. Nah, Walaupun banyak sebenarnya- ngomong banyak istighfarnya Benar, betul. gitu. Walaupun kan sebenarnya ya Allah juga mengatakan sampaikanlah walaupun satu ayat ya, Iya. gitu. Itu kan kewajiban dari khalifah fil Semua ard. orang. Khalifah fil ard ya, manusia gitu ya di muka bumi, untuk menyampaikan ya itu tadi gitu, syiar-syiar ya. Iya, sampaikan harus. Sampaikan soal ayat. Lalu tadi ya pelajaran yang kita dapatkan juga, selain sampaikan kepada teman-teman lingkungan sekitar, kita juga perlu mengamalkannya yang pasti Harus, kayak gitu. harus. Harus. Ya. Dan tadi balik lagi, kalau kita sudah ngamalin, pasti yang disampaikannya pun bisa nembus ke hati orang mudah-mudahan. Bisa jadi Beda ya? bisa jadi nggak nembus karena kita nggak ngamalin gitu loh. Nah, Itu betul. Rasanya gitu. itu masih beda. Nah, gitu. Kalau hal lucunya Hal lucunya, Karena- hal lucu mungkin dalam pekerjaan Apa ya? kali ya. Nggak, hal lucu Ada dalam, nggak sih? dalam pekerjaan kali ya. Ini sebagian mungkin nanti ada teman-teman saya yang ikut ngedenger nih gitu ya, si podcast ini ya. Hal lucunya itu zaman dulu masih ngantor sih. kantor dulu, Zaman masih ngantor kan, daily office. iya, itu kan banyak sering liputan kan, sama liputan-liputan juga gitu. Ya, event olahraga maupun event-event yang lainnya gitu kan. Justru lucunya adalah begitu ngelihat kan, mungkin teman-teman ngelihat bahwa kita udah mulai belajar ya, belajar yang jaga sholat gitu kan, sebagainya di kantor itu gitu kan.
Justru saat itu eventnya disuruh liputan eventnya DWP, DWP The itu Jakarta Warehouse Project ya, you know lah, ya kan gitu. Oke. Justru makin ngeliat gua udah mulai sekarang jaga saat itu makin udah situ aja berangkat tuh, suruh berangkat tuh dia. eventnya dugem gitu kan. oke. Makin gua gitu makin disuruh berangkat gua. Gitu. Oh. Itu salah satu event itulah. Ya tadi, dan adalah juga ya itu akhirnya kita mensiasati sedemikian rupa untuk apa namanya, ya kan secara pribadi itu agak-agak bertentangan batin lah Iya, ya. makanya. Oh, itu lucunya situ. Ya gitu. Dan itu makin keliat ya bukan makanya lu kelihatan udah mulai jaga sama, malah makin dijorok-jorokin, lu aja berangkat sudah berangkat itu kan. Itu tantangannya itu. Tapi lucu juga, makanya bisaan ya lu giliran wah, dan beginian lu kasih ke gua. Dan akhirnya walaupun waktu itu sempat sih ada event yang serupa seputar night party juga gitu, dan akhirnya harus berangkat juga gitu Di Jakarta itu? di Atau- Jakarta. Oh, sempat juga ya, berarti itu sebelum jadi Hampus. dosen, sebelum ya. Hampus. Jauh. Ya, sebelum Hampus. Oke, Nah itu pengalaman lah ya. lucu juga ya, akhirnya ya, kita berangkat juga. Berangkat atau Ya berangkat juga. pekerjaan. Pekerjaan saat itu ya. Oke, Cuman oke. ya ya dinikmati saja ya, dinikmati aja gitu, sambil dengan suara backsound yang sangat kencang gitu kan. Iya, Ya kencang sudah, ya udah bismillah. Nggak tahu sih, saya belum pernah gitu. lihat dari film sih gitu ya. Ya, Kencang sound dengan systemnya gemerlap lampu. ajib lah, sound systemnya ajib. Ajib lah. tapi itu jadi surga lah buat saya lah. surga dalam arti kata kayak waktu Nabi Ibrahim berada di dalam api lah gitu. Pokoknya dinikmati aja udah ya, alhamdulillahnya bisa dikasih ingat sama Allah gitu. Ya Allah, cuma ngeliat orang, udah mudah-mudahan pada dapat hidayah gitu aja. Amin. Insya Allah. Oke, Mas Santo. Mendoakan aja. Menarik juga pengalamannya ya, ada Iya, hal seperti seru itu. aja. Gitu. Nah, waktu itu kan sempat kerjasama juga ya, sempat sama Real Media Lab ya, informasi buat teman-teman juga. Dulu tuh sempat ngerjain beberapa project ya. Ya. Di mana aja tuh kalau boleh? Kota Bogor ya. Info ya, di Kota Bogor. Kota Bogor sempat gitu, makanya kliennya Kota Bogor. Kalau keluar sih kita enggak sih, belum pernah sih, karena kan ya tim dapur ya, tim belakang layar gitu kan. Nah, Lokasi atau ke ini enggak ya? ya? Pernah sih ikut, tapi yang masih di area Bogor lah. Oke. Masih Jabodetabek lah, nggak yang jauh-jauh sampai keluar kota, belum pernah ikut gitu. Saat itu bagaimana apa ya, pengalaman atau yang dirasakan oleh Mas Santo ketika kerjasama dengan Real Media Lab? Seru Itu sih, mungkin seru. bisa jadi masukan juga. Seru dan apa namanya, lingkungannya alhamdulillah ya, saya overall sih lingkungannya udah apa, lingkungannya baik lah, orang-orangnya Masih bisa dibentuk lah ya. masih bisa seru lah. Masih bisa diarahkan ke sana. Iya, nggak terlalu bertabrakan dengan beberapa prinsip juga istilahnya gitu kan, ya kayak gitu lah. Iya, Ah. misalnya Masih buat- enak lah, masih enak banget enak ya. gitu, secara lingkungan. Itu berarti tahun berapa itu? Itu lama. 2015 2016 mungkin ya. Ya, sekitar tahun itu ya. Ya, sekitar 2015 2016 gitu. Seru. Oke. Dan ya karena apa, karena kliennya banyak dinas gitu kan ya. Ya, pemerintahan ya. Pemerintahan, jadi makanya sering kali produknya itu terpampang gitu, kelihatan di kota. Iya. Itu sih senangnya gitu. Jadi yang kita bikin tuh dipakai gitu loh, senangnya sih itu gitu. ya. Itu senang. Hasil karya kita terpakai dan banyak kelihatan orang, dan ya. kelihatan wujudnya gitu kan. Ya kayak gitu sih. Itu senangnya gitu. Oke, Apalagi oke. sekarang kan buat teman-teman di sini kan banyak yang lebih banyak pemudanya kan, banyak anak mudanya kan. Ya, alhamdulillah Itu sih. seru sih Resource-nya banyaknya anak muda. Ya itu dulu kan masih di sana kan, Ya, di masih kantor banyak, lama masih ya. kantor lama kan, masih banyak seniornya juga lah gitu. Sekarang alhamdulillah. Ya alhamdulillah banyak pemudanya. Belajar bareng lah kita di Ya, sini. ya alhamdulillah. Itu awal mulanya tuh sempat kenal sama Pak Bowo dulu atau Karena gimana dari informasinya? Mang Ojan. Oh Ya, gitu, kan namanya kan udah karena kenal lama komunitas kan. ya. Iya. Oh ya, Jadi jadi ada kita teman kantor main kita skate. juga yang Iya. sama ya. Ya, main skate Salah ya. satu hobi main skate. Ya, Mang Ojan tuh guru saya lah itu suhu ya. Suhu terhadap Suhu ini. skateboard ya. Skateboard. dulu kiblatnya ke sana tuh sama kakaknya Mang Ojan tuh. Oke Mas Santo, terakhir nih dari tim saran dari Mas Santo ya untuk sobat RML Oke.
apa kira-kira yang bisa disampaikan? Oke, saran buat teman-teman di RML. Buat siapanya nih? Buat internal RML-nya. Oh, internal RML-nya. Gitu. Ya, tadi dengan konsep itu aja yang kita bahas di awal ya. Ya, diimplementasi lah masalah hak dan kewajiban itu. Kita bicara hak asasi manusia, dan jangan lupakan juga kewajiban asasi manusianya gitu ya. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ya tadi Anda kerja silakan kerja. Kewajiban utama ya, yang muslim ya dia muslim. Ya kalau ada teman-teman yang di sini yang bukan muslim, ya taatlah dengan ajarannya gitu loh. Jadi real man aja maksudnya gitu ya. Yang muslim jangan sampai udah non muslim lu ke gereja pun enggak, istilahnya gitu. Jangan begitulah. Kalau emang lu seorang Kristiani ya lu ke gereja dong gitu loh. Itulah. Ya kalau emang seorang muslim ya lu jaga sholatnya dan terus ditambah ilmunya gitu. Ilmu itu bukan cuma ilmu dunianya makanya ya. Kayak karena ya tadi kita nggak hidup di dunia doang gitu loh maksud saya. Ditambah ilmu akhiratnya, ditambah ya ditambah keilmuan agamanya lah, buat mendukung karir Anda di dunianya gitu loh. Ya buat mendukung karir dunianya gitu. Jadi nggak salah langkah lah gitu. Terus buat timnya syukur-syukur nanti ya saya manggilnya Kang Bo ya, syukur-syukur nanti Kang Bo bisa menerapkan sistem sistem ya nggak mesti diformalisasi lah. Tadi saya bilang karena saya sudah nemu teman-teman yang pengusaha yang masya Allah itu ya absennya tuh absen sholat gitu loh. Iya. Itu ajib itu. Luar biasa ya. Absen Sholat subuh. Iya. Setiap sholat ya absennya. Ya, gitu bahkan selalu di reminder ya. Kan kalau di Quran itu kan ya tim itu kan ibarat sebuah perahu gitu kan. Ya. Ada orang-orang yang penggembos perahu, tukang bocorin perahu, yang bocorinnya satu orang, yang tenggelamnya satu kapal. Semuanya. Gitu loh. Dengan apa ngebocorinnya? Ya saya ngomong lagi, ya saya mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bocorinnya apa? Dengan maksiat kita. Serius loh, ya. Maksiat kita ya itu yang ngebocorin perahu gitu. Tiba-tiba misalkan nih sekarang katakanlah saya melihat grafiknya teman-teman di RML, masya Allah ya Kang Bo, secara grafik sangat wah masya Allah berkembang terus bisnisnya usaha. Mudah-mudahan itu ya pertama doa orang tua ya buat teman-teman semua. Nah buat teman-teman semua nih mau ngantor mau gimana, kalau masih ada orang tuanya sungkem belum sama orang tuanya. Nah, itu. Tiap mau berangkat kalau bisa gitu ya, serius. Bahkan di kantor teman saya itu ya itu sampai ada checklistnya. Pertama 5 waktu baca Quran, termasuk birrul walidain itu checklist tiap hari. Sudah berbakti belum sama orang tua, apakah walaupun sekedar nelfon udah makan belum, sekedar gitu sampai seperti gitu. Checklist di kantornya. Kantor itu Di kantornya berlaku untuk karyawan semua. loh. Iya buat karyawannya gitu. Sampai kayak begitu. Buat apa? Buat ngejaga keberkahan tadi. Keberkahan dari bisnisnya gitu ya. Syukur-syukur nanti bisa semakin nanti kan sekarang awalnya kan fokus RML nih kan, awalnya fokus di pemetaan misalnya gitu kan, istilahnya basic yang bilang keilmuannya. Masuk ke ranah kreatifnya sekarang kita kan udah punya studio tim kreatifnya misalnya gitu. Masuk kita punya ada tim podcastnya, syukur alhamdulillah gitu kan. Nanti masuk ke RML charity-nya gitu loh. Ya enggak? Bikin tim bikin tim RML filantropinya lah gitu kan, bagian RML berbaginya gitu istilahnya gitu. Walaupun mungkin saya yakin pasti udah ada makanya udah ada posnya, cuman makanya ini timnya tim khusus gitu loh. Kayak ACT tapi punyanya RML kan keren tuh. Ya enggak? Makanya sharing lebih luas ya, menjangkau lebih luas lagi gitu. Dan kalau setiap unit usaha mereka bikin itu, berapa banyak orang yang bisa ngerasain manfaatnya gitu loh. Jadi lagi-lagi nanti pemerataan kemakmuran gitu. Karena di zaman kesejahteraannya bukan cuma buat perorangan doang. Hanya karyawan RML, iya. Tapi mencakup sekitar juga. Gitu. Lingkungan sekitar. Iya. Okay. Atau bayang nggak di zaman Khalifah Umar itu apa perwakilan dari Persia itu mana rajamu gitu kan? Oh tuh yang lagi di bawah pohon, lagi tiduran di bawah pohon. Raja. Seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpinnya, rajanya saat itu. Coba kebayang nggak? Dan dia bukan bukan buat pribadi, akhirnya suksesnya itu kurang pemakmurnya gitu. Gaji guru aja 31 dinar. Dinar itu setara 5 gram emas. Sekarang gram emas berapa? 900.000. Ya. Jadi kali aja 1 dinarnya 5 gram emas 800.000, 900.000 dikali 5 nya udah 4,5 juta. Kali 31 dinar gaji guru. Sekarang gaji guru kita mati-matian, guru honorer
empot-empotan, nggak bisa makan. Pokoknya kalau bisa itu tercipta gitu kan, masing-masing para pebisnis itu punya mindset itu gitu kan, wih, masya Allah gitu, kemakmurannya merata lah Indonesia, makmur, adil, sentosa, gemah, ripah, loh, jinawi gitu lah. Masya Allah, amin. Apalagi itu sih, dan teman-teman semua ini berasal dari kelompok-kelompok tadi. iya, Ya kan? dari skala-skala Nggak kecil. skala gede kan? Iya. itu. Dan tadi teman-teman semuanya, buat teman-teman tim kreatif yang masih pada muda gitu kan, ya, Anda jangan merasa puas gitu loh, pokoknya jangan merasa puas. Ini studio alhamdulillah teman-temannya enak, lingkungannya enak, ciptakanlah RML baru berikutnya gitu loh. Jangan, ya kasarnya kalau kemarin kan di Trans TV ada kan bosan jadi karyawan gitu kan, ciptakanlah, jadilah bos studio baru gitu loh ya. Oke. Iya gitu. Jadi besar lagi, dan tadi itu dengan konsepnya sudah terbekali keilmuannya gitu kan, punya visi, nilai kebermanfaatan, punya semangat gimana caranya gue bisa bermanfaat buat orang banyak gitu loh, kayak gitu sih. Karena dulu saya pernah ditegur ya, kayak sorry jadi agak manjang dikit, kayak tamparan pribadi sih buat saya ya. Yeah. Gitu. Saya ada om saya yang pengusaha itu ya. Saya dulu sempat bermindset gitu kan, kita mah kan hidup mah yang penting saya punya keluarga ya, yang penting dapur ngebul gitu kan, Gitu. anak bisa sekolah Simple gitu namanya. kan, ya istri tercukupi. Saya sempat ngomong gitu sama om saya yang dia pengusaha gitu ya. Ya, yang penting kan gitu om, gitu kan, kita mah, ya udah bisa itu aja, udah jalan, udah alhamdulillah lah, anak bisa sekolah gitu kan, dapur ngebul gitu kan. Jawaban om saya apa? Ya kalau gitu lu egois dong. Anjir. Tamparan buat saya gitu. Kok mikirnya gitu banget sih? Kenapa nggak berpikir Anda bisa membuka lapangan kerja buat orang lain, Anda bisa jadi keran rezeki buat orang lain? Damn. Cuma buat diri sendiri, keluarga sama sekitar doang udah. Iya, saya ngomong begitu, itu nggak salah kan? Iya kan, normal lah gitu iya, ya. tapi buat dia, Di masyarakat kok lu kita. egois banget pikiran lu? Iya juga sih. Kenapa nggak lu jadi manfaat buat orang banyak gitu kan? Dan balik lagi konsepnya hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sih, akhirnya itu udah bisa manfaat, sehingga yang pertanyaan saya belum bisa jawab juga ya. Ada quote lah saya lihat di sosmed lah. Pertanyaannya adalah, ya, will Allah be happy to see you? Pertanyaannya, apakah nanti saat lu meninggal, apakah lu akan senang saat ketemu sama lu gitu? Itu yang saya belum bisa jawab. Pertanyaannya itu. Oke. Apakah lu akan senang saat ketemu kita meninggal gitu kan? Kita berpulang gitu kan? Jadi pertanyaannya, saat kita sudah pulang nih, apakah lu akan senang? kita ya. Apakah lu akan senang saat ketemu lu gitu? Wah, ini nih aku nanti nih udah capek-capek di dunia, ataukah siap balik kepret. Oke. Apakah kayak gitu? Luar biasa banget. Terima kasih banyak Sama-sama. ya Mas Santo atas perbincangan hari ini. Sama-sama. Luar biasa sekali ya. Ternyata banyak manfaatnya gitu ya yang bisa kita Amin. terima, insya Allah ya, banyak yang bisa kita terapkan juga. Amin. Terima kasih Mas Santo, semoga Sama-sama. menjadi amal jariah Amin. ya buat Mas Santo Amin. Amin. untuk hadir di podcast kita hari ini. Semoga bisa ada kesempatan lagi untuk berbagi ya, Insya Allah. gitu, untuk sharing-sharing Mudah-mudahan. lebih spesifik lagi. Mudah-mudahan. Nantinya kita Amin. bisa sharing terkait ilmu-ilmu yang lain Amin. seperti Insya itu, Allah. yang Mohon pastinya maaf seadanya. luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Saya tutup juga ya Mas Santo untuk podcast hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah nonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, and share ke teman-teman semua apabila video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Mas Santo. Assalamualaikum Hatur nuhun pisan. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. RML Talks. Let's get talks.